Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bil i'tisami bihablillah wal ibti'adi anil adati jahiliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usi binafsi wa iyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Salah satu watak asli manusia adalah senantiasa ingin memiliki dan ingin menguasai. Bahkan watak asli ini seringkali tidak mencapai kepuasan. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani mim malin labtagha thalisan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullaha ala man tab." Baginda Nabi mengatakan, sekiranya anak Adam diberikan 2 lembah kekayaan, atau dalam riwayat yang lain 1 bukit emas, pasti ia menginginkan lembah yang ketiga atau bukit emas yang lain. Tidak ada yang dapat memenuhi dan memuaskan nafsu isi perutnya kecuali ketika dia dijejali mulutnya dengan tanah, artinya dengan kematian. Dan Allah Maha menerima taubat siapapun yang bertaubat. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu saja watak asli manusia ini akan senantiasa mewarnai kehidupannya. Bahkan di dalam sebuah kitab hikam, Syekh Athaillah dalam hikmahnya mengatakan, manusia itu mula-mula diberikan oleh Allah dalam bentuk penciptaan atau ijad. Kemudian Allah memberikan secara terus-menerus untuk memiliki kemampuan memenuhi semua kebutuhannya atau imdad. Jadi ini menjadi anugerah yang terbesar oleh Allah diberikan kepada umat manusia. Oleh karena itu maka merasa butuh itu pun merupakan sesuatu yang jadi watak asli. Sedangkan sebab-sebab menjadi peringat terhadap watak asli tersebut. Artinya kalau orang memiliki kebutuhan, maka berbagai macam hal yang bisa merintangi akan senantiasa berupaya untuk dihindarkannya. Bahkan kebutuhan ini seringkali bertingkat kalau kata Abraham Maslow. Dalam piramida kebutuhan atau teori hierarki kebutuhan, dari mulai kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan yang bersifat fisik, makan, minum, kemudian juga tempat tinggal dan sebagainya, yang itu tentu dalam ukuran yang sangat fisik. Ketika itu sudah terpenuhi, maka dia bertingkat pada kebutuhan yang kedua adalah dia mencari tentang sesuatu yang memberikan rasa nyaman atau rasa aman. Dia mencari perlindungan dan keamanan dari berbagai macam hal yang mengancamnya. Kemudian dia juga mencari ketertiban. Bahkan dia juga manusia membentuk atau mengatur atau hukum-hukum dibuat begitu.
Dan itu merupakan kebutuhan pada tahap yang kedua. Bertingkat lagi kata Maslow, itu kebutuhan yang ketiga adalah mencari rasa cinta, kasih sayang. Dia ingin memiliki dalam bentuk perhatian orang lain begitu. Dan seterusnya, kemudian juga bertingkat sampai kepada kebutuhan dalam bentuk penghargaan, dan terakhir adalah aktualisasi diri. Walaupun teori ini juga ditentang karena kebutuhan manusia tidak bisa bertingkat seperti itu. Bisa jadi orang setelah kebutuhan makan dan minumnya tercapai, dia bisa meloncat pada kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan para ahli, terutama dari penelitian orang barat, itu kebutuhannya masih bersifat mungkin konkret gitu. Masih berkaitan dengan bagaimana kebutuhan yang sifatnya fisik, psikologis, atau juga sosial. Sebab misalkan ketika manusia terancam dengan kematian, maka ia akan berupaya mencari atau menghindar dari kematian itu. Ia akan berupaya berbagai macam cara untuk menghindarkan kematian. Karena dia yang menjadi ancaman gitu. Tetapi hadir rahimakumullah, kalau kita melihat dalam kasus yang lain, ternyata boleh jadi ada orang-orang yang justru tidak pernah takut dengan kematian. Dan kematian merupakan sebuah keniscayaan. Kita mengenal dalam kisah bagaimana Ibrahim misalkan dengan anaknya Ismail sama sekali tidak takut dengan ancaman kematian. Walaupun itu barangkali merupakan sesuatu yang secara naluriah itu bertentangan dengan kebutuhan-kebutuhan dirinya gitu. Tetapi karena mencari sesuatu yang lebih tinggi, ia bukan hanya sekedar kebutuhan yang sifatnya seperti tadi, fisik, psikologis, sosial, tetapi ada kebutuhan yang terakhir walaupun harus dikorbankan dirinya, yaitu mencapai tahap kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan teologis, kebutuhan tentang ketuhanan. Inilah makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fatir 35 ayat 15 yang dibacakan di awal khutbah tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu membutuhkan Allah. Kalian itu fakir kepada Allah. Fuqara itu sesuatu yang membutuhkan. Jadi manusia membutuhkan, dan membutuhkan yang paling tinggi adalah kebutuhan tentang bagaimana keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, oleh karena itulah maka kebutuhan teologis inilah terutama bagi orang-orang yang beriman menjadi sesuatu yang amat mendasar dalam diri kita. Bukan hanya sekedar kita memenuhi kebutuhan yang sifatnya fisik, makan dan minum, kebutuhan yang bersifat psikologis, ketenangan, kenyamanan, kebutuhan yang bersifat sosial, tetapi ada puncak dari kebutuhan kita, yaitu bagaimana kita senantiasa membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan juga, ya Yuhannas, wahai manusia, kalian itu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kalian itu sedang berjalan, bersusah payah menuju Tuhan, dan kalian akan menemukannya. Jadi pada dasarnya manusia itu sekarang berjalan menuju Tuhan, dan itu pasti mulaki, pasti akan bertemu dengan apa yang menjadi tujuan. Nah, oleh karena itulah hadir rahimakumullah, kita harus menyadari sesungguhnya pada tahapan tertentu yang merupakan watak asli manusia tentang kebutuhan, itu kita harus beranjak bukan hanya dari sisi kebutuhan yang sifatnya fisik. Kita tidak boleh berhenti dan berkutat hanya berorientasi kepada kebutuhan yang bersifat fisik. Kita jangan hanya mengejar yang sifatnya terpenuhinya makanan, kenyamanan, ketentraman, tanpa peduli dan kebutuhan yang lebih hakiki, yaitu kebutuhan bagaimana merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Inilah kenapa Allah menyediakan 1 bulan yang nanti 2 pekan lagi kita akan memasukinya, yaitu bulan suci Ramadan. Bukankah kewajiban ibadah saum di bulan Ramadan itu bertentangan dengan nilai-nilai kebutuhan yang sifatnya asasi, kebutuhan dasar? Kita harus meninggalkan makan dan minum, dan kebutuhan biologis misalkan. Kita harus tinggalkan itu karena apa? Karena ada sesuatu yang kita cari, yaitu bagaimana kita merasakan bagaimana Allah hadir dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, sinyal ketuhanan itu begitu kuat.
Dan itu barangkali bisa dikatakan sebagai sebuah misteri dalam kehidupan kita. Misteri keagamaan. Begitu masuk bulan suci Ramadan, nuansanya sudah berbeda. Kita akan nanti rasakan. Di malam pertama saja tarawih misalkan. Kalau tidak ada kendala seperti sekarang pandemi, kita merasakan bagaimana di malam-malam pertama masjid-masjid itu penuh. Dan orang-orang begitu menantikan puasa pertama gitu. Begitu semangat, bahkan anak-anak kecil pun kita siapkan mereka untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita merasakan nuansa yang luar biasa. Kemudian seakan-akan kita terdorong, ruhani kita untuk banyak beramal. Kita membaca tadarus Al-Quran, kita juga mengaji dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat misteri dalam kehidupan kita, yang boleh jadi mungkin di luar bulan Ramadan kita tidak mendapatkannya. Inilah tentu anugerah yang Allah berikan, disediakan 1 bulan penuh. Karena justru dengan bulan penuh itulah bulan latihan kita, riyadhah kita. Karena boleh jadi selama 11 bulan kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan perut kita, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fisik seperti itu. Maka 1 bulan kita latih diri kita asah batiniah kita asah spiritual kita. Bukan hanya kita sibuk dengan urusan-urusan makan. Biarlah selama kita berpuasa kita tinggalkan itu semua. Karena kita yakin kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih hakiki. Yaitu manakala Allah hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika kita puasa pun kita merasakan betul. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang benar-benar ikhlas. Dia puasa tidak ingin dipuji orang lain. Karena yang tahu dirinya puasa hanyalah dia dan Allah. Orang lain bisa kita kelabui, kita bisa pura-pura dan mengeringkan mulut kita bisa berjalan sempoyongan seolah-olah kita pura-pura untuk puasa pada tidak puasa. Kenapa tidak kita lakukan? Kita bisa menipu orang lain, tapi Allah yang memperhatikan kita tidak bisa kita tipu. Bayangkan kalau kesadaran Allah hadir dalam kehidupan kita bawa keluar di bulan Ramadan. Indah rasanya kita merasakan betul, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Barangkali kita tidak akan terpikir kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kita tidak akan berpikir bagaimana kita melakukan penyimpangan-penyimpangan dari fitrah kita, yaitu perbuatan dosa. Karena apa? Kita merasa diawasi oleh Allah. Sebagaimana Allah memperhatikan kita ketika kita berpuasa. Ini latihan yang luar biasa. Maka pada saat itu ketenangan dan kebahagiaan hakiki itu akan kita dapatkan. Hadis yang sangat populer yang sering kita dengar selama bulan Ramadan adalah lis-shaimi farhatan. Ada 2 kebahagiaan yang akan dirasakan bagi orang-orang yang berpuasa. Idza aftara fariha bi fitrih, yaitu pertama dia berbahagia tatkala dia membatalkan puasanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, dan dia bahagia ketika dia menjumpai Tuhannya dengan membawa pahala puasanya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Orang ketika berbuka dia menetap bahagianya luar biasa, yang barangkali tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Bahkan kebahagiaan itu barangkali lenyap atau bukan tergantung pada buka puasa itu sendiri. Kita siang hari kita membayangkan makanan-makanan yang nikmat tatkala berbuka. Bahkan tidak sedikit kita juga mengumpulkan berbagai macam jenis makanan. Kemudian kita membayangkan dan berniat ketika buka adzan Allahu Akbar, kita akan santap semua apa yang sudah disiapkan itu. Ternyata apa yang terjadi ketika adzan berkumandang dengan seteguk air aja sepertinya luar biasa itu. Semua dahaga bahkan termasuk lapar kita menjadi hilang. Itulah kata Rasulullah, lis-shaimi farhatan, mendapatkan kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Idza aftara fariha bi fitrih, ketika berbuka saja sudah luar biasa, apalagi pada saat dia berjumpa dengan Rabb-nya, maka ia akan bahagia karena membawa pahala puasanya. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyadari akan keutamaan bulan Ramadan, ia akan senantiasa menyiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan ketika Rajab, dari mulai bulan Rajab saja dia disiapkan. Masuk bulan Syaban dia siapkan. Apalagi ketika memasuki bulan Ramadan, ia siapkan seluruh fisik dan mentalnya untuk benar-benar memanfaatkan. Karena dia tidak tahu apakah dia bisa memenuhi 1 bulan Ramadan itu untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa.
Dia tidak bisa menjamin. Mungkin satu hari saja kita sudah ditakdirkan oleh Allah dipanggil. Bahkan kita pun hari ini belum pernah bisa memberikan jaminan apakah nanti diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sekarang sudah dipanggil, tidak sempat memasuki bulan yang penuh ampunan itu. Kita pun semua belum menjamin. Kecuali tentu saja kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi tamu Allah dan mendapat jamuan Allah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah mari kita siapkan fisik mental kita untuk memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan itu. Jangan sampai berlalu satu bulan itu kecuali kita mendatangkan pahala. Sekali lagi tanpa harus meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lain. Bukan berarti ketika bulan puasa kita orientasinya ibadah ritual. Tidak. Kita bisa melaksanakan aktivitas tapi nilainya, pahalanya luar biasa. Karena pada saat kita melaksanakan aktivitas keseharian, ketika kita berpuasa, kita betul-betul merasakan indahnya saum itu sehingga menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dan itu adalah nilai-nilai ihsan yang hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada sesuatu yang menghidupkan. Perintah Allah melalui Rasulnya dalam bentuk ibadah adalah panggilan untuk memenuhi satu nilai-nilai kehidupan. Allah menyeru orang yang beriman tentunya menyeru manusia yang hidup. Tetapi kenapa masih dikatakan lima yuhyikum pada sesuatu yang menghidupkan? Maka Imam Al-Maraghi menyebutkan lima yuhyikum itu adalah hayatur ruhiyah, hidupnya jiwa kita. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita laksanakan ibadah, sesungguhnya kita sedang menghidupkan jiwa kita. Kita tidak menghidupkan fisik kita, karena kita sudah hidup. Tapi bagaimana jiwa kita juga hidup. Kalau fisik kita hidup tidak bedanya kita dengan binatang. Tetapi yang membedakan kita punya ruh yang itulah oleh Allah perintahkan untuk senantiasa dihidupkan dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan ibadah saum pun sesungguhnya adalah bagaimana kita berorientasi pada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan jiwa kita, kehidupan rohani. Sehingga dengan cara itulah kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah nanti tidak akan mendinding lagi antara kita dengan hati kita. Dinding ini akan dibuka. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Manusia itu sejatinya adalah terdinding jiwanya dengan dirinya. Semakin tebal dindingnya maka nuraninya tidak akan pernah sanggup untuk memberikan fatwa dalam kehidupannya. Tidak akan pernah menegur ketika berbuat maksiat. Tetapi ketika dinding ini terbuka maka nurani ini hidup. Dan nurani suatu yang nilai-nilai transenden dalam diri kita. Yaitu ada unsur ruh yang ditiupkan oleh Allah. Maka dengan ibadah itulah ruh yang ada di dalam diri kita tersambung dengan sumber yang maha ruh, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan melaksanakan ibadah, orang-orang yang beriman itu mencapai tingkat ketenangan yang luar biasa. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hati kita terdinding, terhijab, tidak pernah disambungkan dengan sumber yang maha ruh, maka wajar kalau kita depresi menghadapi kehidupan seperti sekarang. Kita memiliki satu takutan, fobia dan sebagainya terhadap berbagai macam fenomena yang di sekitar kita. Pandemi ataupun juga misalkan dengan berbagai macam kejadian termasuk bencana. Tetapi kalau hatinya tersambung dengan Allah, mudah-mudahan disitulah ketenangan. Dia tidak akan pernah terpengaruh dengan realitas-realitas kehidupan. Karena pada dasarnya dia diberikan oleh Allah kehidupan yang hakiki. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.